Cinta Laura Cahill adalah pesohor, selebritas, dan tokoh muda yang layak dikagumi. Berdarah campuran Jerman Indonesia, putri dari Michael Cahill, seorang manajer hotel Grand Hyatt Jakarta ini meraih 2 gelar sarjana, yaitu sastra Jerman dan psikologi dari Universitas Columbia, New York tahun 2014 dengan predikat cum laude. Dia lulus dalam waktu 3 tahun dan memiliki indeks prestasi kumulatif IPK 3,9, perempuan smart. Selain itu, melalui Soekarsono Foundation yang didirikan bersama ibunya, Herdiana Soekarsono Cahill, Cinta Laura telah merenovasi beberapa sekolah dasar dan mendirikan satu sekolah pertama gratis di Bogor. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan. Tapi, sepintar-pintarnya Cinta Laura, dia bisa keliru juga. Mungkin dia salah menerima informasi, salah menerima asupan berita, fakta, dan data sehingga tergelincir. Dan sayangnya, pesohor lajang 32 tahun ini langsung bicara kepada dunia, mengirim pesan yang salah. Berikut ini poin-poin yang disampaikan Cinta Laura bersama konten kreator Indah Gunawan, dan pelurusan yang perlu dijelaskan kepada keduanya. Benar, ada kerusuhan di negeri kita dan jatuh korban jiwa, juga warga tewas sia-sia. Ada krisis keamanan warga di beberapa kota, tapi skala anarki dan kerusuhan masih dalam kendali negara. Per 2 Agustus 2025, Presiden kita bisa terbang ke Beijing, memenuhi undangan kenegaraan, dan hari ini kehidupan sudah normal kembali, sudah kembali pulih. Kerusuhan yang merebak di sejumlah kota dan provinsi tidak bisa serta-merta disamakan dengan violent state, yang membutuhkan campur tangan dan bantuan internasional. Data fakta seputar ketimpangan antara rakyat dan elit kita di eksekutif dan parlemen yang disampaikan Cinta Laura dan Indah G benar adanya. Tapi kesimpulan dan tindak lanjutnya yang keliru, bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami turbulensi. Ya, tapi menyebutnya demokrasi sedang terancam, sungguh berlebihan. Mekanisme politik, hukum, dan sosial masih berjalan. Negara maju pun tidak bebas dari aksi kekerasan, penjarahan, kelaparan, bahkan kematian anak. Di Amerika Serikat misalnya, khususnya di New York dan Los Angeles, tengah mengalami krisis opioid, banjir tunawisma, dan kekerasan bersenjata. Negara Eropa masih punya tingkat kemiskinan anak dan pengungsi yang mengkhawatirkan. Isu adanya pembungkaman media dan siaran televisi juga tidak benar. Media bebas memberitakan apa yang terjadi. Yang dilarang adalah siaran live dari lokasi kerusuhan karena berpotensi memperluas konflik dan aksi anarkisme. Dan hal itu sudah ada dalam kesepakatan KPI yang dipahami para pengelola media utama, khususnya televisi dan radio. TikTok menghentikan live atas inisiatif TikTok sendiri. Belajar dari kasus yang sama di Amerika, bahwa siaran live di TikTok memperburuk kerusuhan dan mempersulit aparat menanganinya. Lalu, framing bahwa Indonesia butuh donasi uang dari dunia internasional. Right now, we urgently need to think global watch and donation, kata Indah G, rekannya. Sungguh sangat disayangkan, karena merendahkan martabat bangsa, menciptakan kesan bahwa negara Indonesia sudah teramat krisis, tidak berdaulat, padahal bangsa ini sedang mencari solusi sendiri. Tahukah Cinta dan Indah bahwa permintaan bantuan asing akan mengundang intervensi yang seringkali berujung pada diktat politik, bukan sekedar bantuan. Baiklah, kami memberikan bantuan, tapi bebaskan semua pelaku demo tanpa kecuali. Sungguh bahaya. Selain itu, bahaya narasi minta bantuan internasional sangat mudah dipelihara oleh NGO internasional atau organisasi HAM seperti Amnesty untuk menekan Indonesia dengan standar demokrasi liberal mereka. Seharusnya, narasi yang keluar dari figur publik seperti Cinta Laura adalah kami punya masalah, tapi kami berusaha mengatasinya. Kalian di luar negeri bisa mendukung dengan doa, solidaritas, moral, atau pertukaran pengetahuan, bukan mengeluarkan uang dan menganggap kami tidak mampu. Dengan begitu, pesan tetap kuat, tapi tidak merendahkan posisi Indonesia di mata dunia. Saya setuju negeri kita sedang tidak baik-baik saja, tapi itu bukan alasan untuk minta campur tangan asing. Sepenuhnya ini masalah rumah tangga kita. Lagi pula aneh, bulan lalu menyambut HUT RI ke-80, tepat di 17 Agustus 2025, Indonesia menerjukan 80 ton logistik ke Palestina. Ada 10 ton beras dikirim juga, sisa bantuan lainnya disalurkan secara bertahap. Ratusan miliar rupiah, jutaan dolar sudah terkirim ke sana selama beberapa lama ini.
4.400 ton bantuan logistik sudah terkirim ke sana. Oleh karena itu, dan ini merupakan bentuk dan wujud dari aksi nyata yang kita sebagai bangsa Indonesia lakukan, ujar Menteri Luar Negeri Sugiono. Lalu, Cinta Laura dan kawannya mendadak justru minta bantuan asing. Minta kirimkan uang? Donasi? Yang benar saja. Bagaimanapun saya mengagumi Cinta Laura, juga rekannya Indah G. Sedikit sekali dari para selebritis cantik kita yang berkarya nyata, peduli pada anak-anak desa, mendirikan sekolah, dan pemberdayaan kaum perempuan. Itu patut dihargai. Selain itu, dia konsisten menolak politik praktis, enggan dijadikan boneka parlemen seperti para pesinetron seangkatannya. Namun, justru karena posisinya yang bersih dari politik, suara Cinta Laura dan Indah G lebih didengar. Ia menyorotinya, itu sebabnya penting baginya untuk berhati-hati. Jangan sampai kemampuan mengirim pesan ke dunia internasional dimanfaatkan pihak luar negeri untuk menggoreng isu yang malah merusak negeri. Kritik ini bukan penolakan terhadap kepedulian Cinta Laura dan Indah Gunawan, melainkan koreksi atau framing yang salah. Sebagai generasi emas, suara mereka didengar dunia. Karena itu, sebaiknya mereka memperkuat narasi kedaulatan negara kita, bukan membela celah intervensi. Saat editorial ini ditulis, peristiwa politik yang sama sedang terjadi di Nepal, di mana pemerintahannya sama-sama mendekati Cina dan menjauhi Barat. Rakyat marah, gedung parlemen dibakar, influencer tampil sebagai tokoh gerakan. Bedanya, Indonesia terkendali, pemerintahan pulih, sedangkan di Nepal, pemerintahan Nepal jatuh.